Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Dian Angga Permana. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Istri Pak Dawi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Parman, seorang tukang, mencoba menguak misteri rumah mewah kepunyaan seorang duda kaya yang dianggap stres. Ia terus berupaya memecahkan setiap misteri rumah tersebut, juga sosok wanita cantik yang ada di rumah itu. Walaupun Parman harus menerima konsekuensinya, satu persatu orang-orang di sekitarnya meninggal secara tragis. Hal itu tidak menciutkan nyali Parman. Ia tidak akan berhenti sampai terkuak kenyataan di baliknya. Ternyata desas-desus kalau Pak Dawi stres itu bukan cuma gosip. Kemarin saya lewat jalan depan rumahnya. Kebetulan dia juga sedang jalan-jalan di halaman rumahnya itu. Saya lihat sendiri, Pak Dawi seperti orang lagi ngobrol, padahal sendirian loh. Loh, Mbak Dina baru tahu. Kalau saya dari dulu udah curiga. Katanya sih, dia jadi begitu karena ditinggal mati istrinya. Kalian jangan ngomong sembarangan. Biar kata stres, Pak Dawi itu duda kaya. Kalau seandainya saya janda, saya mau aja jadi istri dia, asal bisa shopping tiap hari. Celetuk Mina yang diakhiri gelak tawa. Dina dan Marni hanya tersenyum paksa mendengar omongan Mina. Saat itu mereka bertiga sedang belanja sayur di warung. Selesai belanja yang dibutuhkan, Dina berjalan pulang ke rumahnya. Parman sang suami sudah menunggunya di rumah. Ia kesal karena Dina pergi ke warung cukup lama. Sedangkan dia harus cepat-cepat sarapan karena sebentar lagi akan berangkat kerja. Lama banget sih dek, bentar lagi abang harus kerja nih. Maaf, soalnya tadi Marni sama Mina ngomongin soal Pak Dawi, aku malah kebawa. Katanya Pak Dawi jadi stres karena ditinggal sama istrinya, bener nggak bang? Udahlah, ngapain sih kepoin hidup orang? Urus saja hidup kita sendiri. Lagian kan abang ada kerjaan di rumah Pak Dawi. Gak usah ikut-ikutan orang lain ngegosip kehidupan Pak Dawi. Biarlah orang ngomongin dia, kita mah jangan. Udah sana, buatin sarapan, keburu siang. Mendengar perkataan suaminya, Dina mencibir sambil berlalu pergi ke dapur. Seperti perkataannya, selesai sarapan Parman langsung pergi. Parman adalah seorang tukang. Beberapa hari lalu dia dapat pekerjaan di rumah Pak Dawi. Katanya Pak Dawi akan membuat taman buatan di halaman belakang rumahnya. Dan proyek itu dipercayakan kepada Parman. Sebelum ke rumah Pak Dawi, Parman mengajak saudaranya bernama Jumin. Berhubung saat itu Jumin sedang nganggur, Parman juga merasa membutuhkan bantuan agar pekerjaannya nanti lebih ringan dan cepat selesai. Di perjalanan menuju rumah Pak Dawi, Jumin berbincang-bincang dengan Parman. Katanya Pak Dawi itu stres ya, apa nanti kita bakalan dibayar? Jangan termakan omongan orang. Orang di rumahnya banyak yang kerja kok. Ada pembantu, sopir, tukang kebun. Kalau mereka nggak dibayar, mana mau mereka kerja di sana? Ya juga ya, kata Jumin dengan ekspresi menyadari kalau pertanyaannya itu pertanyaan yang bodoh. Sesampainya di tempat tujuan, Parman menekan sebuah tombol yang bertuliskan bel di tiang gerbang yang terlihat kokoh dan tinggi. Selang beberapa detik terdengar suara dari sebuah alat yang terpasang di samping bel. Siapa? Begitulah bunyi alat tersebut. Saya Parman, tukang yang disuruh Pak Dawi. Beberapa detik kemudian gerbang pagar tersebut terbuka dengan sendirinya. Jumin yang baru saja melihat hal tersebut terlihat takjub. Pagarnya orang kaya, canggih ya man. Namanya juga orang kaya, saut Parman. Setelah melewati gerbang, Parman dan Jumin harus menyusuri jalan beralas paping blok sepanjang 100 meter untuk sampai ke depan pintu rumah Pak Dawi. Halaman rumah Pak Dawi memang sangat luas. Halaman ini dipenuhi patung-patung di setiap penjurunya, bukan patung binatang ataupun manusia. Patung yang ada di halaman rumah Pak Dawi memiliki wujud aneh, dari mulai patung leak,
patung makhluk buto hijau, ular berkepala 3, dan masih banyak yang lainnya. Selera orang kaya aneh ya man, masa patung serem kayak gitu dipajang? Ucap Jumin setengah berbisik saat dirinya dan Parman sudah berada di depan pintu menunggu seseorang keluar dari dalam. Jangan banyak ngomong, kita kesini buat kerja. Tidak berapa lama seorang wanita berusia sekitar 25 tahun keluar dari dalam rumah. Parman dan Jumin diantarnya ke halaman belakang. Masnya tunggu di sini, saya panggilkan dulu Pak Dawinya, ucap wanita tersebut. Iya silakan. Tidak sampai 1 menit datang seorang pria hampir setengah abad, berkepala bulat, dengan kumis tumbuh lebat di wajahnya, menghampiri Jumin dan Parman. Mas Parman, ucapnya dengan nada halus. Pagi Pak. Kedua tukang itu bersalaman dengan Pak Dawi. Akhirnya datang juga. Kemarin katanya Mas Parman sibuk ya? Iya Pak. Alhamdulillah sekarang proyek yang lain sudah selesai semua. Karena itu saya langsung ke sini. Setelah berbincang sebentar, Parman dan Jumin diajak berkeliling halaman belakang. Berbeda dengan halaman depan, halaman belakang luasnya hanya sekitar 10 kali 20 meter. Jadi gini Mas, saya mau bikin taman. Konsepnya hutan mini gitulah, kata Pak Dawi menerangkan. Sedangkan Parman mengangguk-anggukkan kepala menanggapinya. Rencananya di sini mau dijadikan kolam renang. Pak Dawi menunjuk ke lahan pojok kanan rumahnya. Istri saya suka berenang, ungkap Pak Dawi yang membuat Jumin berkata. Aneh. Untungnya Parman segera mengalihkan. Wah bagus itu Pak, cocok kalau dijadikan kolam renang. Parman berkata dengan nada tidak enak hati, takut perkataan kerabatnya itu menyinggung si duda kaya tersebut. Namun sepertinya Pak Dawi tidak begitu mempermasalahkan perkataan Jumin. Dia melanjutkan obrolan soal desain tamannya itu. Sekarang saya tinggal dulu Mas Parman. Mas Jumin, kalau ada yang diperlukan bilang saja sama asisten saya, nanti dia yang urus, kata Pak Dawi setelah mencapai kesimpulan desain tamannya. Parman mengangguk mengiyakan. Kemudian Pak Dawi masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan mereka berdua. Min, bikin masalah saja. Nyari kerjaan susah loh. Kalau Pak Dawi kesinggung, gimana kerjaan kita? Ujar Parman dengan nada kesal. Aku gak sengaja man, sumpah tadi refleks aja keluar dari mulutku. Gila Jumin membela diri. Jumin dan Parman mulai bekerja. Pekerjaan dimulai dengan menggali untuk membuat kolam renang. Mereka menggali dengan alat manual. Berhubung kolam yang dibuat juga tidak terlalu besar. Menurut Pak Dawi, kolam itu nantinya dikhususkan hanya untuk istrinya saja. Jumin dan Parman larut dalam pekerjaan. Mereka sibuk mengerjakan bagiannya masing-masing sampai seseorang perempuan memanggil mereka. Mas, ngopi dulu, istirahat dulu, ujar wanita tersebut yang diiyakan oleh Parman dan Jumin. Parman dan Jumin menghentikan aktivitasnya dan segera menghampiri wanita yang kurang lebih berumur 40 tahunan itu. Penampilannya yang sederhana menggambarkan kalau wanita tersebut adalah seorang pembantu. Monggo dimakan cemilannya, kata si pembantu sebelum dia kembali masuk ke dalam rumah. Nyuguhin orang kerja pakai nampan anyaman bambu, kayak zaman Majapahit aja. Jumin yang mulutnya memang gak bisa diam mengomentari tempat cemilan yang disajikan. Ada 2 nampah yang disuguhkan, mungkin maksudnya agar satu orang satu nampah. Nampah itu masing-masing berisi 1 gelas kopi hitam, 2 mangkuk nasi ketan hitam dan putih, sampai telur rebus juga ada. Sisanya makan biasa yang banyak ditemukan di warung atau pasar. Parman sudah puluhan atau bahkan ratusan kali kerja jadi buruh tukang, tapi baru kali ini ia disuguhi makanan yang agak berbeda dari biasanya. Ia sempat merasa heran, namun pada akhirnya tetap dimakan. Sudah menjadi kebiasaannya sebelum makan Parman selalu membaca doa. Parman juga makan hanya secukupnya saja. Lain dengan Jumin yang sedari tadi begitu lahap memakan makanan tersebut. Makanannya enak banget man, aku belum pernah ngerasain makanan seenak ini, ucap Jumin yang terlihat rakus seperti tidak makan beberapa hari. Parman yang mendengar perkataan Jumin merasa aneh karena baginya makanan itu terasa biasa saja. Jangan makan banyak-banyak Min, nanti malah ngantuk, ujar Parman mengingatkan. Hari sudah sore, pertanda jam kerja sudah selesai. Pekerjaan akan diteruskan esok harinya. Sebelum pulang mereka kembali disuguhi makan. Kebiasaan di sana memang buruh tukang disuguhi 2 kali dalam sehari.
Siang cemilan dan sore harinya makan nasi. Ada juga yang garingan. Kalau diartikan berarti nggak dikasih makan sama sekali. Jadi si tukangnya yang bawa bekal sendiri, namun biasanya upahnya lebih besar. Merasa tidak lapar, Parman tidak makan nasi yang disuguhkan. Padahal menu yang disajikan sangat mewah untuk ukuran suguhan tukang. Bagaimana tidak? Satu orang satu nampa. Nampa itu berisi nasi tumpeng dengan bermacam-macam lauk. Ada ayam utuh, ikan, telur, daging sapi. Namun uniknya tidak ada sayuran sama sekali. Melihat si pembantu sedang menyapu teras belakang, Parman mendekatinya, bermaksud mengajaknya berbincang sambil menunggu Jumin selesai makan. Sudah lama kerja di sini, Bu. Parman duduk di teras tidak jauh dari si pembantu. Udah lumayan lama, Mas. Dari zaman Budawi masih jumeneng, jawab si pembantu tanpa menghentikan aktivitas menyapunya. Lumayan juga ya, balas Parman. Ngomong-ngomong, Budawi meninggal karena sakit apa sih, Bu? Parman kembali melontarkan pertanyaan. Penyebab kematian Budawi sendiri masih menjadi teka-teki. Rumor mengatakan Budawi terkena serangan jantung, namun itu pun tidak pasti kebenarannya. Padawi memang sangat tertutup, hingga hampir semua orang tidak tahu tentang dirinya, begitupun tentang keluarganya. Wah, saya juga kurang tahu, Mas. Si pembantu nampak tidak senang ditanya-tanya tentang majikannya. Dia juga terlihat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan Parman. Karena itulah, Parman mengalihkan obrolan. Ibu bukan orang sini ya? Iya, Mas, saya aslinya orang Cirebon. Oh, pantesan. Saya belum pernah lihat. Kalau orang sini seenggaknya saya pernah lihat walau nggak kenal. Si pembantu hanya tersenyum mesem menanggapinya. Sesaat kemudian lantai yang dia sapu sudah bersih dan dia berniat masuk kembali ke dalam rumah. Loh, Mas, nasinya nggak dimakan? Tanya wanita yang memegang sapu itu saat dirinya berada di ambang pintu. Enggak, Bu, saya belum lapar. Bukan saja karena belum lapar, Parman juga merasa kurang berselera makan di sana. Mengingat cemilan yang disajikan tadi siang pun rasanya tidak seenak yang dikatakan Jumin. Masakan Dina lebih enak, kata Parman dalam hati. Kok nggak dimakan, Man? Mau bajir loh, tanya Jumin setelah dirinya selesai makan. Aku nggak lapar, pulang yuk. Sebelum pergi, Parman dan Jumin didatangi gadis muda yang tadi pagi menyambut mereka. Mas, ini gaji untuk hari ini. Gadis itu memberikan 5 lembar uang berwarna merah kepada Parman dan juga Jumin. Makasih, Neng, ucap Parman dan Jumin berbarengan. 500.000, upah yang sangat besar untuk seorang tukang, ditambah jamuan bak seorang tamu agung, membuat Jumin senang bukan main. Wah, kalau setiap proyek dapat segini tiap hari, aku bisa cepat beli motor baru, kata Jumin di perjalanan pulang. Nah kan, coba seandainya Padawi kesinggung oleh ucapanmu, bisa gagal proyek kita. Ya maaf, Man, mulutku ini loh memang kadang suka nggak kekontrol, sahut Jumin sambil menepuk mulutnya sendiri. Sebenarnya aku heran sama kamu, Min. Itu makanan buatku nggak enak, tapi kamu kok lahap sekali makan di sana. Aku lebih heran lagi sama kamu. Orang makanannya enak banget loh. Kok bisa-bisanya kamu gak makan? Jumin berbicara sambil mengangkat kedua jempolnya untuk meyakinkan apa yang dikatakannya itu sungguh-sungguh. Parman semakin merasa aneh. Dia sudah sangat kenal dengan Jumin. Ia tahu Jumin memang banyak bicara, tapi Jumin sama sekali bukan tipe pembohong. Jadi sebenarnya apa indera perasa dirinya yang bermasalah? Parman segera menghilangkan pikiran anehnya. Yang penting, sekarang ia pulang dengan membawa hasil. Sesampainya di rumah, Parman langsung membersihkan diri lalu sholat dan makan. Di saat-saat istirahatnya, Parman bercerita kepada sang istri tentang pengalamannya kerja di rumah Pak Dewi, termasuk perbedaan pendapat dengan Jumin soal rasa makanan di sana. Mungkin Mas Jumin jarang nemu makanan seperti itu, makanya makanan yang menurut abang gak enak aja, bagi Mas Jumin itu enak, terang Dina setelah mendengarkan cerita Parman. Sebenarnya aku heran juga sama Pak Dewi. Kalau memang apa yang terjadi pada dirinya hanya halusinasi, menganggap istrinya masih hidup, kok bisa sampai mau dibikinin kolam renang segala? Kalau cuma ngomong sendiri masih masuk akal, ini sampai mau dibikinin kolam renang loh, kata Parman seolah bertanya pada dirinya sendiri. Berarti benar kata Marni, kalau Pak Dewi memang stres. Parman yang sedang nonton televisi akhirnya menoleh ke arah Dina. Orang stres mana yang bisa ngedesain taman?
Cara dia ngomong juga nggak seperti orang stres. Kalau menurut abang, kemungkinan Pak Dawi sudah menikah lagi. Lalu istrinya ini tidak mau bersosialisasi sama warga sini, beber Parman. Lalu dia kembali fokus menonton berita di televisi. Ya bisa jadi sih bang, mungkin memang Pak Dawi sudah menikah lagi. Keluarga mereka dari dulu kan tertutup, jadi wajar kalau nggak ada yang tahu, kata Dina menguatkan pendapat yang diutarakan suaminya. Perkataan suaminya lah yang lebih masuk akal daripada omongan Marni yang cuma tebak-tebakan. Malam pun tiba. Parman melakukan aktivitas seperti biasanya. Pergi ke masjid sudah menjadi rutinitasnya setiap maghrib. Pulang-pulang nanti sehabis isya. Dan biasanya pulang dari masjid, Parman menghabiskan waktu dengan menonton televisi sampai dirinya merasa ngantuk. Pagi harinya Parman sudah siap dengan setelan dan peralatan kerjanya. Ia juga sudah pamit sehingga ia tidak berkata apapun lagi kepada istrinya yang sedang mencuci di kamar mandi. Di jalan Parman bertemu dengan Jumin yang kini terlihat bersemangat. Semangat banget kayaknya, sindir Parman. Kalau gaji 500 hari, berangkat habis subuh pun aku mau, sahut Jumin berkelakar. Jarak rumah Parman dengan rumah Pak Dawin hanya sekitar 500 meter. Beberapa menit berjalan saja mereka sudah sampai di gerbang rumah termegah di kampung sawah hijau tersebut. Seperti hari sebelumnya, sebelum masuk rumah Pak Dawi mereka harus melapor dulu lewat alat yang ada di samping bel. Dan secara ajaib pintu gerbang pun akan terbuka dengan sendirinya. Parman dan Jumin sudah tahu ke jalan belakang. Mereka tidak lagi menuju pintu depan, tapi mengarah ke samping kanan rumah, melewati patung leak dan pancuran air. Itu adalah satu-satunya akses menuju halaman belakang kalau dari luar. Wanita tadi cantik banget ya man, celetuk Jumin saat posisi mereka sudah berada di samping rumah menuju halaman belakang. Mana? Parman yang penasaran celingukan. Tadi lo di depan, di lantai 2 rumah ini, ungkap Jumin sambil menunjuk halaman depan. Di lantai 2? Iya lantai 2, cantik banget pokoknya. Apa anaknya Pak Dawi ya? Wah kamu jangan ngarang, aku juga lihat ke atas tadi, tapi aku nggak lihat siapa-siapa. Aku nggak ngarang, orang wanita itu senyum ke aku kok. Jumin kekeh dengan pendapatnya. Bukan wanita yang ngasih uang kemarin? Bukan. Si ibu pembantu? Bukan juga, yang aku lihat itu wanita muda. Kalau lihat gayanya sih, aku yakin kemungkinan itu anaknya Pak Dawi. Min, setauku Pak Dawi nggak punya anak. Di hari kedua ini pekerjaan masuk ke tahap penembokan. Oleh karena itu Parman kembali menghadap gadis itu lagi. Gadis yang memberinya gaji dan menyapanya tempo hari untuk membuat laporan bahan apa saja yang harus dibeli. Neng, kalau boleh tahu, Neng ini pembantu juga? Tanya Parman kepada gadis itu saat mereka saling berhadapan di sebuah ruangan yang nampak rapi dan formal. Terlihat seperti ruang kerja. Bukan, saya di sini ngurusin bagian yang lebih privasi. Saya asisten pribadi, jawab si gadis itu sambil mencari-cari sesuatu di laci sebuah lemari kecil. Kalau yang nyuguhin pekerja itu siapa? Oh itu Bi Iis, bagian memasak. Ada satu lagi pembantu bagian beres-beres, namanya Bi Yeni, terang si asisten. Berbeda dengan pembantu yang bernama Iis, gadis berpakaian rapi itu sangat santai menjawab keingintahuan Parman. Kalau Neng sendiri namanya siapa? Biar saya mudah nyarinya kalau butuh sesuatu. Saya Indri, jawab si asisten. Kembali menghampiri Parman setelah ia mendapatkan apa yang dicarinya, sebuah nota dan pensil. Jadi apa saja yang dibutuhkan? Tanya Indri dengan tangan bersiap untuk mencatat. Parman menyebutkan apa-apa saja yang harus dibeli, yang langsung dicatat Indri satu persatu. Emangnya yang kerja di sini berapa orang sih Neng? Parman yang masih penasaran kembali bertanya. 5 orang sama sopir dan tukang kebun. Indri menjawab pertanyaan Parman meski tangannya masih mencatat. Neng, kalau perempuan cantik yang ada di lantai 2 itu siapa? Mendengar pertanyaan Parman, Indri mengerutkan kening. Perempuan cantik? Iya. Parman menjelaskan ciri-cirinya sesuai dengan yang dikatakan Jumin. Di sini gak ada perempuan lain selain saya sama para pembantu mas. Indri melanjutkan menulis di nota. Ekspresi yang ditunjukkan Indri membuat Parman enggan untuk bertanya lagi. Walaupun Indri terlihat seolah bingung
Parman menangkap sesuatu disembunyikan dalam perkataan asisten pribadi Pak Dawi tersebut. Saat kembali menuju halaman belakang, Parman masih memikirkan tentang wanita yang disebutkan Jumin. Dari gambaran yang disebutkan Jumin, wanita yang dipuja cantik oleh kerabatnya itu memang lebih cocok kalau dia anaknya Pak Dawi. Namun setahu Parman, selama dirinya hidup di kampung Sawah Hejo, Pak Dawi tidak mempunyai anak. Man. Entah ada apa Jumin memanggil dan menghampiri Parman yang baru keluar dari dalam rumah. Raut mukanya terlihat senang, seolah baru saja dapat uang kaget. Kenapa? Tanya Parman yang merasa heran dengan tingkah laku Jumin. Aku bertemu langsung sama wanita cantik itu, Man. Ah, gak usah mengada-ngada kamu, Min. Aku baru saja ngobrol sama Indri, asisten Pak Dawi. Gak ada wanita yang kau sebut itu. Gerutu Parman, lalu melangkah ke tempat penggalian kolam yang sedang dikerjakan. Jumin mengikuti sambil terus meyakinkannya. Itulah kenapa barusan aku mastiin balik lagi ke depan. Ternyata dia beneran ada di bawah. Wanita itu meminta bantuanku nyari jepit rambutnya yang jatuh. Dia ramah banget, Man. Beber Jumin. Parman tidak memperdulikan cerita Jumin. Ia meraih sekop untuk membersihkan sisa penggalian. Terserah kamu, Min. Aku sudah tidak percaya lagi omonganmu. Ya sudah kalau nggak percaya. Akhirnya Jumin capek sendiri meyakinkan kerabatnya itu. Dia pun mulai bekerja mengikuti apa yang dilakukan Parman. Tidak sampai menunggu lama, bahan-bahan bangunan yang dipesan Parman telah sampai. Jumin dan Parman kembali sibuk dengan pekerjaannya di bagian masing-masing. Parman mulai menganyam besi untuk tulang beton kolam berenang. Sementara Jumin bagian memotong-motong besi memakai mesin potong gerinda. Di tengah pekerjaannya itu mendadak Jumin berteriak sambil memegang tangan kirinya yang bercucuran darah. Astagfirullah, kamu kenapa, Min? Melihat keadaan Jumin, Parman segera menghampirinya. Kena gerinda, ucap Jumin sambil merintih kesakitan. Astagfirullah, kenapa bisa kena tangan? Jumin tidak menyauti perkataan Parman. Ia masih meringis kesakitan sambil memegang lengan kiri yang sudah berpisah dengan telapak tangannya. Jumin, orang yang sudah cukup lama bekerja sebagai tukang, entah apa yang terjadi sampai dia tidak sadar memotong pergelangan tangannya sendiri. Bahkan rasanya orang yang baru memegang gerinda pun tidak akan melakukan kesalahan sefatal itu. Saking paniknya melihat keadaan itu, terlebih melihat darah yang mengalir deras, Parman membuka bajunya untuk membungkus tangan Jumin yang terputus. Bu Iis! Parman berteriak memanggil pembantu yang bernama Iis untuk meminta bantuan. Namun tidak ada siapapun yang keluar dari dalam rumah. Karena itulah Parman berinisiatif mencari Indri ke ruangannya yang terletak tidak jauh dari pintu belakang. Neng! Parman mengetuk pintu ruangan itu namun tidak ada jawaban. Ketika dibukanya ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa. Dengan keadaan bingung, Parman kembali keluar melihat kondisi Jumin. Jumin terlihat lemas dan pucat karena mulai kehabisan darah. Darah dari pergelangan tangannya yang buntung tidak mau berhenti mengucur, membuat baju yang dipakai mengikat luka itu basah kuyup, seperti dicelupkan ke dalam tinta merah. Parman yang kalut memutuskan menggandeng Jumin membawanya ke depan untuk meminta pertolongan. Namun Jumin sudah lemas, ia tidak sanggup lagi berjalan. Terpaksa Parman menyeret tubuh Jumin. Setibanya di depan, Parman baru menyadari kalau gerbang setinggi 2 meter lebih itu dioperasikan secara otomatis, sehingga tidak bisa dibuka sembarangan seperti gerbang pada umumnya. Sedangkan jalan keluar satu-satunya hanya lewat gerbang. Sabar, Min, aku nyari bantuan. Tidak ada pilihan lain, terpaksa Parman meninggalkan Jumin yang sudah tidak berdaya. Parman berlari ke arah pintu depan dan mengetuknya sambil berteriak-teriak minta tolong. Namun tidak ada satu orang pun yang menyauti, seolah rumah itu rumah kosong. Lalu Parman berlari lagi ke halaman belakang, berharap Indri atau Bu Iis ada di belakang. Dan ternyata itu pun sia-sia, entah kemana para penghuni rumah yang besarnya hampir seluas lapangan bola itu. Rasa lelah mulai dirasakan Parman setelah dirinya berlari ke sana kemari. Tubuhnya bercucuran keringat, nafasnya mulai tidak beraturan. Dengan perasaan kesal, Parman kembali menghampiri tubuh Jumin yang tergeletak di atas paving block dekat gerbang. Kemana sih orang-orang? Ujar Parman kesal. Rumah besar dengan segala fasilitasnya itu kini bagikan penjara bagi kedua tukang itu. Sialnya lagi, jalan raya depan gerbang mendadak sepi. Tidak ada satu orang pun yang lewat untuk dimintai pertolongan. Parman yang putus asa menghampiri Jumin yang tidak berdaya.
Ia terduduk lesu di samping tubuh Jumin yang tergeletak di tanah. "Min, aku sudah berusaha nyari bantuan, tapi sepertinya di rumah itu nggak ada siapa-siapa," kata Parman dengan nafas masih ngos-ngosan. Jumin tidak merespon, bahkan tidak terdengar meringis lagi. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Parman saat dia memegang leher Jumin yang sudah dingin. Mendadak ada angin bertiup yang membuat bulu di sekujur tubuh Parman merinding. Entah karena baru saja menyaksikan kerabatnya yang meregang nyawa, atau ada hal lain yang membuat Parman tiba-tiba merasa ketakutan. Iring-iringan rombongan pembawa jenazah mulai masuk ke areal pemakaman umum. Keranda yang ditutupi kain hijau itu digotong sampai ke tempat di mana jenazah yang ada di dalamnya akan dikebumikan. Lubang persegi sedalam hampir 2 meter sudah siap, menunggu jenazah yang akan menghuninya. 3 orang turun ke lubang kuburan, lalu jenazah pun dikeluarkan dari keranda. Dengan perlahan jenazah yang sudah terbungkus kain putih itu disodorkan ke orang yang ada di bawah. Azan pun dikumandangkan pertanda jenazah sudah di liang lahat. Lalu satu persatu papan padung dipasang sebagai penutup, dan kuburan pun kembali ditimbun tanah. Proses pemakaman diakhiri dengan talqin mayit. Hujan. Para pelayat berhamburan mencari tempat teduh. Sebagian ada yang memilih pulang, padahal talqin belum selesai. Hanya menyisakan beberapa orang yang masih punya hati nurani untuk menyelesaikan proses pemakaman. Amin. Doa telah selesai, mereka pun pergi, meninggalkan gundukan tanah merah yang ditancepi jahul sebagai tanda gundukan itu adalah kuburan. Man. Parman yang sedang tidak konsentrasi terperajat mendengar ada yang memanggilnya. Iya Pak RT, sahut Parman. Ia pun melambatkan langkah kakinya. Kamu gak apa-apa? Alhamdulillah saya gak apa-apa Pak RT. Gak nyangka ya, Jumin. Baru tadi malam saya ketemu. Umur siapa yang tahu Pak? Kamu juga harus hati-hati Man. Yang namanya kerja pakai mesin, meleng sedikit aja tangan bisa hilang, ujar Pak RT mengingatkan. Jumin meninggal karena kehabisan darah akibat kecelakaan kerja. Pergelangan tangannya terpotong oleh mesin pemotong besi. Namun ada beberapa hal yang terus saja mengganggu pikiran Parman. Apa yang membuat Jumin sampai dia tidak sadar memotong tangannya? Mampir gak Man? Neduh dulu, ngopi, ajak Pak RT sebelum dia berbelok ke rumahnya. Enggak Pak, makasih, Parman menyauti tanpa menghentikan langkah kakinya. Tiba di rumahnya, Parman langsung membersihkan diri berganti pakaian, lalu duduk bersantai di atas sofa menyulut sebatang rokok. Dek. Mendengar suaminya memanggil, Dina muncul dari dapur. Bikinin kopi. Tanpa berkata apa-apa, Dina kembali ke dapur. Beberapa saat kemudian kembali lagi dengan segelas kopi panas di tangannya. Kopi itu ditaruh di atas meja bersamaan dengan dirinya duduk di samping Parman. Bang, kejadian yang benernya gimana sih? Aku dengar dari orang-orang ceritanya beda-beda. Rasa penasaran Dina membuat dirinya tidak sabar ingin mendengar langsung cerita sebenarnya di balik musibah yang menimpa Jumin. Parman menarik nafas panjang. Bayangan kengerian itu masih terngiang di kepalanya. Darah berceceran. Paniknya saat itu ditambah dirinya lah yang menyaksikan langsung bagaimana Jumin meregang nyawa. Rokok kretek di jarinya ia hisap dalam-dalam, lalu mengambil gelas berisi kopi dan menyeruputnya. Merasa agak tenang, Parman mulai menceritakan semuanya dari awal insiden itu terjadi. Abang beneran gak lihat perempuan yang diomongin Mas Jumin? Tanya Dina yang ikut penasaran dengan wanita yang diceritakan Jumin. Sama sekali gak lihat, makanya si Jumin abang omelin. Takutnya dia ngada-ngada. Cuman herannya habis itu dia cerita lagi ke abang kalau dia bertemu langsung sama wanita itu, bahkan bantuin nyari jepitan rambutnya. Itu yang abang gak ngerti. Parman meneguk kopinya lagi. Sementara Dina begitu antusias menunggu kelanjutan cerita Parman. Apa mungkin itu istrinya Pak Dawi? Kata Dina penuh selidik. Parman menggelengkan kepala meragukan perkataan istrinya. Kalau dari ciri-ciri yang si Jumin bilang, lebih cocok kalau wanita itu anaknya. Lagian kalau memang itu istri Pak Dawi, kenapa cuma dia yang lihat? Atau mungkin itu cuma tanda-tanda Mas Jumin aja bang. Biasanya kalau orang mau meninggal, kadang suka ada tanda-tandanya. Iya kali ya. Parman kembali menikmati kopi dan rokoknya. Yang heran,
Waktu abang nyari pertolongan, di rumah itu kagak ada orang sama sekali. Mungkin Pak Dawi lagi keluar, terus pembantunya lagi beres-beres di dalam. Rumah segede itu kayaknya gak bakal kedengeran walaupun abang teriak-teriak, kata Dina berasumsi. Tapi tetap saja semua itu masih mengherankan bagi Pak Arman. Gak tahu juga dek, kalau memang seperti itu, kenapa pas banget saat Jumin dapat musibah. Kemarin abang sering banget lihat Bu Iis di dapur, tapi tadi mendadak gak ada. Tetap intinya mah, udah musibahnya Mas Jumin kayak gitu, udah takdir. Tapi kalau pintu gerbangnya gak bisa dibuka, terus abang keluarnya gimana? Gak lama setelah abang cek kalau Jumin udah gak ada, pintunya itu kebuka sendiri. Abis itu Jumin abang gendong sampai puskesmas. Ya itulah resikonya kalau pakai alat serba otomatis, yang ada malah nyusahin. Entar kalau kita punya rumah kayak gitu, gerbangnya jangan yang otomatis ya bang, kata Dina bercanda lalu tertawa geli, membuat suasana saat itu menjadi tidak terlalu tegang setelah mendengarkan cerita Parman yang cukup mengerikan. Dek, boro-boro rumahnya, pintu gerbangnya saja belum tentu kebeli, kata Parman sambil melengos pergi. Udah, kita jadi ngomongin orang yang udah meninggal. Wardi seorang pria berusia 50 tahun, sehari-harinya bekerja mengurus sawah peninggalan orang tuanya. Selain itu Wardi juga orang yang ditugaskan dari desa menjadi penggali kubur di kampung Sawah Hijau. Dia jugalah yang menggali kuburan untuk jenazah Jumin. Sehabis berjamaah sholat maghrib, Wardi duduk di dekat Parman di teras masjid sambil menunggu adzan Isya. Kebetulan hanya dirinya dan Parman yang saat itu ada di situ. Kebanyakan jemaah lain memilih pulang. Jumin itu tragis banget meninggalnya ya. Sebenarnya Parman sudah jemu membahas lagi tentang Jumin. Untuk menghargai Wardi, Parman hanya mengiyakan. Aku gak bermaksud menjelekkan kerabatmu, Min. Kenapa memangnya, Kang? Jumin punya utang sama Kang Wardi? Bukan, jadi gini, waktu aku gali kuburannya, aku nemu benda aneh. Parman yang awalnya tidak tertarik menjadi penasaran mendengar perkataan tukang gali kubur itu. Aneh? Tapi aku gak maksud menjelekkannya ya. Takutnya malah jadi fitnah. Iya saya ngerti. Aku kan disuruh gali di tempat yang udah ditunjuk sama Pak RT. Nah, saat aku gali aku nemu kayak jepitan rambut. Jepitan rambut? Potong Parman yang terkejut. Iya, semacam jepitan rambut, kayak tusuk konde gitu. Adalah sebesar 2 jari, panjangnya kira-kira 1 jengkal. Atasnya itu ada hiasan kayak kepala ular, kayak barang zaman dulu. Antik lah pokoknya. Kalau nggak percaya, tanya saja sama Kang Karyo. Aku galinya sama dia. Parman yang mendengar cerita Wardi mendadak diam. Cerita itu mengingatkannya pada cerita Jumin yang katanya membantu nyari jepit rambut milik wanita cantik yang ditemuinya. Mungkin ada yang buang di sana kali Kang. Seumur-umur aku jadi tukang gali kubur, aku belum pernah nemuin barang aneh. Ini pertama kali. Ada 3 lagi barang itu. Sekarang dikemanain? Aku buang man. Itu sudah jadi tanggung jawab kita yang gali kubur buat jaga privasi jenazah. Takutnya nanti jadi fitnah. Aku berani ngomong juga cuma sama kamu man, karena kamu kerabatnya. Maaf ya man, sekali lagi aku gak bermaksud jelek sama kerabatmu itu loh. Cuma aku kepikiran terus kalau gak diceritain. Gak apa-apa Kang, saya juga paham. Satu lagi man, biasanya kalau aku nguburin jenazah suka jadi ingat mati. Suka ngebayangin gimana menakutkannya kematian. Tapi waktu nguburin Jumin, aku kok nggak ngerasa apa-apa. Rasanya kayak bukan lagi nguburin jenazah manusia. Aku nggak tahu ya, mungkin ini cuma perasaanku saja. Jaka sudah menganggur sejak seminggu lalu. Selama seminggu itu dirinya tidak mendapatkan tawaran untuk buru tukang. Begitu banyak orang di kampungnya yang berprofesi sebagai buruh tukang, membuat dirinya sulit mendapatkan tawaran. Sementara ia memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Semua teman dan kenalannya sudah ia hubungi untuk mencari pekerjaan. Namun kebanyakan dari mereka pun mengeluh sulitnya mendapatkan tawaran kerja. Sampai akhirnya Jaka ingat dengan Parman, sohib di pesantrennya dulu. Jaka pun mencoba menghubunginya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Jack? Begitulah Parman memanggil temannya itu. Alhamdulillah, kamu sendiri gimana? Aku juga baik, alhamdulillah. Setelah basa-basi sebagaimana teman yang baru bertemu, obrolan pun mengarah ke intinya. Ini man, aku sudah seminggu nganggur. Siapa tahu di sana ada pekerjaan. Walah, kamu lagi nyari kerjaan? Memang di sana nggak ada proyek? Di sini buruh tukang banyak man. Proyek juga ada saja. Cuma ya aku belum dapat rezeki, nggak ada tawaran. Ya sudah, kalau mau kesini saja. Insya Allah pekerjaan mah ada. Aku juga ada proyek udah 2 hari mangkrak. Syukurlah, kalau gitu nanti sore aku berangkat naik bis, ujar Jaka yang terdengar bersemangat. Ya, aku tunggu. Terhitung 2 hari Parman belum meneruskan pekerjaannya di rumah Pak Dawi. Selain karena masih trauma, Parman juga belum menemukan teman kerja. Ia merasa tidak sanggup kalau proyek itu dikerjakan sendirian. Itulah kenapa kedatangan Jaka akan sangat membantunya nanti. Jam 8 malam, Jaka tiba di Kabupaten Kuningan setelah menempuh perjalanan dari Purwokerto selama kurang lebih 5 jam. Turun di Terminal Kuningan, Jaka naik angkot 08, berhenti di pertigaan antara Kampung Sawah Hijau dan Kampung Pulau Raja. Dari sini Jaka berjalan kaki karena sudah tidak ada lagi transportasi umum ke rumah Parman. Bertahun-tahun lamanya Jaka tidak pernah main lagi ke rumah Parman. Lebih tepatnya setelah dirinya dan Parman sama-sama sudah berumah tangga. Kini sudah banyak yang berubah di Kampung Sawah Hijau, termasuk adanya rumah besar nan megah yang sedang ia lewati. Wah, orang-orang sini sudah banyak yang sukses. Sudah 3 menit ia berjalan, kakinya mulai gemetar. Selain karena capek, Jaka juga merasa perutnya lapar. Ia pun mampir ke sebuah kedai makan sederhana yang terlihat masih buka. Kedai itu hanya beratapkan terpal, sedangkan dagangannya dijajakan di atas meja. Belum tutup, Bu? Tanya Jaka. Ia melihat jam tangannya dan saat itu menunjukkan angka 20.44. Ini lagi beres-beres, jawab si pemilik kedai yang Jaka perkirakan berumur antara 40 atau 50 tahun. Masih ada? Tanya Jaka lagi. Masih, tapi lauknya tinggal ikan, ayam, telur, sama daging. Sayurnya udah habis, ungkap si pemilik kedai. Sama telur aja, Bu. Untuk menghemat uang, Jaka memilih menu yang menurutnya murah. Jaka duduk di tikar yang sudah disediakan sambil menunggu pesanannya. Sesaat kemudian pesanannya sudah siap. Loh Bu, ini lauknya banyak banget. Saya pesannya telur aja, ujar Jaka melihat lauk di piringnya lengkap persis seperti yang disebutkan si ibu pemilik kedai tadi. Gak apa-apa mas, ngabisin, gak usah dibayar, jelas si pemilik kedai. Wah makasih Bu. Dengan lahap Jaka makan nasi pesanannya. Entah karena lapar atau masakan ibu itu yang sangat enak, Jaka begitu menikmati makanannya. Bahkan ia merasa belum pernah makan senikmat itu. Selesai makan, Jaka hendak membayar apa yang dia makan. Jadi berapa Bu? Gak usah bayar. Loh saya kira lauknya saja. Gak apa-apa, gak usah bayar. Tapi Bu saya makannya banyak loh. Gak usah dibayar, gak apa-apa. Lagi-lagi si pemilik kedai mengatakan hal yang sama, membuat Jaka bingung. Akhirnya ia hanya bisa berterima kasih. Orang sini baik sekali ya. Setelah perut kenyang, Jaka lanjut berjalan kaki menuju rumah Parman. 3 menit kemudian dia pun sampai di tujuan. Parman menyambut hangat Jaka setelah cukup lama mereka tidak bertemu. Gimana awakmu? Sehat? Alhamdulillah Man. Kamu sendiri gimana sama istrimu? Alhamdulillah. Ayo masuk-masuk. Jamuan pun disuguhkan setelah mereka duduk bersama di ruang tamu. Obrolan-obrolan tentang masa lalu dan kejadian menarik mereka dulu menjadi obrolan pembuka yang menyenangkan bagi Jaka maupun Parman. Mereka larut dalam obrolan itu diselingi canda dan tertawa, seakan tidak punya beban apa-apa. Kamu masih ingat Man? Dulu kita pernah bolos ngaji, malah pergi mancing di sungai, pulang-pulang dimarahin Pak Kiai, terus dihukum nimba air. Wah, kamu masih ingat aja kejadian itu, kata Parman lalu tertawa terpingkal-pingkal. Dina yang tadinya ikut nimbrung memilih pergi ke kamar, membiarkan suaminya asik mengenang masa lalu. Soal kerjaan gimana Man? Kamu beneran lagi ada proyek? Aku gak mau, nanti pulang tanpa hasil. Akhirnya mereka mulai membicarakan soal pekerjaan.
setelah obrolan tentang masa lalu mulai terasa membosankan. Tenang Jack, kamu gak usah khawatir. Aku lagi ngerjain pekerjaan sama orang berduit. Ongkos kerjanya gede. Pokoknya insya Allah hasil. Besok kita langsung garap, ucap Parman sambil mematikan putung rokok. Malam semakin larut. Parman dan Jaka sudah mulai terlihat mengantuk, terutama Jaka yang sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Man, aku ngantuk, pengen istirahat, kata Jaka sembari membaringkan tubuhnya. Ya sudah, istirahat aja Jack. Aku juga udah mau tidur. Tidak lama kemudian Parman juga pergi ke kamarnya. Tidak butuh waktu lama Jaka sudah terlelap tidur dengan harapan esok tubuhnya sudah bugar untuk bekerja. Namun baru beberapa jam tertidur, Jaka bangun setelah tubuhnya menggigil kedinginan. Mati lampu, gumamnya ketika melihat sekeliling yang gelap gulita. Jaka duduk termenung cukup lama, berharap lampu segera hidup. Sayangnya selain udara yang terasa semakin dingin, listrik juga tidak kunjung menyala. Ia pun berinisiatif membangunkan Parman, takut kalau mati lampu ini akibat konsleting listrik. Tok tok tok. Jaka mengetuk pintu kamar Parman. Man, dan memanggilnya beberapa kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sampai ketiga kalinya Jaka memanggil Parman, masih tidak ada jawaban. Seolah di kamar itu tidak ada siapa-siapa, bahkan pintunya pun tidak terkunci. Terdorong sedikit saja pintu itu sudah terbuka. Cekrek. Penasaran, Jaka menyalakan korek api untuk penerangan. Loh, bukan saja Parman yang tidak ada di kamar itu, bahkan ranjang pun tidak ada di sana. Jaka yang masih bingung mencari Parman ke ruangan lain dan hasilnya sama. Jangankan orang, tanda-tanda pun tidak ada. Dengan masih memegang korek api yang dinyalakan, Jaka berjalan keluar untuk melihat siapa tahu di rumah lain listriknya menyala. Namun apa yang dilihat membuat dia semakin tidak percaya. Di sekeliling rumah itu tidak ada tetangga sama sekali. Rumah lain jaraknya cukup jauh. Rumput ilalang di halaman rumah itu juga tinggi-tinggi, seakan tidak pernah dijamah manusia. Jaka yang panik masuk lagi ke dalam rumah. Baru ia menyadari kalau rumah itu sangat kotor. Langit-langitnya sudah banyak yang berlubang, kaca jendelanya banyak yang bolong dan pecah. Pantas saja dirinya kedinginan. Kini ia sadar, ternyata dirinya berada di rumah kosong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.